Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita daerah kembali hadir di hadapan Anda. Beragam informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan bersama saya Kintan Ahna. Inilah berita daerah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Baik pemirsa, kita mulai ke informasi yang pertama. Seorang bocah di Pekalongan pada Kamis sore kemarin hanyut tenggelam. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Seorang bocah di Pekalongan pada Kamis sore kemarin hanyut tenggelam saat mandi bersama rekan-rekannya. Hingga Kamis malam, korban tak kunjung ditemukan dan petugas menghentikan upaya pencarian sementara dan akan dilanjutkan pada esok pagi. Beginilah upaya yang dilakukan tim BPBD dibantu sejumlah tim relawan Pekalongan untuk mencari korban di aliran Sungai Kuripan di wilayah Kelurahan Kuripan Yosarejo pada Kamis sore. Petugas melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet dan juga penyisiran secara manual. Korban diketahui bernama Muhammad Fahri Hasan Pratama berusia 13 tahun, yang berdomisili di Kuripan Lor Gang 17, Kelurahan Kuripan Yosarejo, Kota Pekalongan. Korban dikabarkan hilang tenggelam pada Kamis sore saat mandi di lokasi kejadian bersama 4 orang temannya. Kabar hilangnya korban diketahui setelah 4 orang temannya beranjak dari lokasi. Namun hingga teman-teman korban berganti pakaian, korban tak kunjung naik ke darat. Diduga korban hanyut terbawa arus sungai yang cukup deras. Jadi dari informasi yang kami terima ini anak usia 13 tahun yang tinggal di Kuripan Gang 17, di mana sebelumnya sekitar jam 11 itu bermain di sekitar sungai atau mandi-mandian ya. Nah, kemudian karena mungkin korban tidak bisa berenang dan kemudian tenggelam. Berapa orang tadi bersama teman-temannya itu? Ya, kalau tadi informasi ini sekitar 4 orang, tapi sampai dengan detailnya, karena ini kan informasi yang disampaikan dari pekerja proyek, khususnya dari PT Waskita ya, yang kami terima, karena sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan yang dari saksi yang bersama dengan korban. Chef Robani, Batik TV, melaporkan. Pemirsa, ratusan calon petugas registrasi sosial ekonomi BPS Kota Pekalongan mulai jalani tes wawancara. Tes dilakukan selama 3 hari mulai 14 hingga 16 September 2022. Sebanyak 460-an orang mengikuti tahap wawancara calon mitra lapangan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pekalongan, bertempat di kantor BPS setempat mulai 14 hingga 16 September 2022. Statistisi muda BPS Kota Pekalongan Nurul Kurniasih mengatakan, pada tahap wawancara calon petugas dinilai dari mulai cara penampilan, komunikasi, pengalaman organisasi, kesibukan, dan juga tulisan tangan, karena nantinya pendataan akan dilakukan secara manual. Lebih lanjut, pada hari pertama tes wawancara diikuti oleh sebanyak 66 orang, hari kedua 264, dan hari ketiga sekitar 132 orang. Nurul mengungkapkan setelah wawancara akan diumumkan pada 20 September 2022, melalui sosial media dan website BPS Kota Pekalongan. Jadi kemarin kan ada seleksi administrasi gitu. Nah, dari seleksi administrasi itu kemarin ada 547 pendaftar dan yang lolos itu sekitar 400 berapa ya, saya lupa, 460-an untuk masuk ke tahap wawancara. Dan seleksi wawancara itu kita mulai kemarin siang, jadi kemarin kita pengumuman jam 10, itu langsung ada wawancara yang part 1 kita bagi dari hari kemarin jam 1, hari ini full day dan besok setengah hari sampai jam 11 gitu. Masing-masing sesi itu sekitar 66 kemarin 66 calon petugas, hari ini total berarti 264, besok ada 132 seperti itu.
Nurul menambahkan pelaksanaan Reksosek akan berlangsung pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 dengan mengunjungi rumah masyarakat. Pihaknya berharap melalui survei ini bisa menghasilkan data sosial ekonomi secara lengkap dan juga akurat. Kintana Ahna, Batik TV, melaporkan. Sambut Hari Batik Nasional, Museum Batik lakukan penataan ulang koleksi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.